Nah jadi jamaah sekalian, Ramadan bulan kita, Ramadan bulan penuh berkah. Tidurnya orang puasa di bulan Ramadan berlipat ganda pahala. Jadi subhanallah, berkah banget Ramadan. Kenapa ditawakufkan pengajian? Karena menyambut bulan yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Bu, saya singkat, padat, tepat, cepat. Ada hal apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, hablum minallah, hablum minannas. Apa hablum minallah? Hablum minallah ada 4 sok atau 4 amalan, ya, supaya gampang ingatnya deh. 4 amalan, 4 amalan yang sudah kita lakukan di bulan ini. Karena bulan ini bulan Rajab, bulan ini bulan pintu gerbang menuju Ramadan. Makanya Nabi sampai mengajarkan kalau masuk bulan Ramadan, masuk bulan Rajab, baca doa yang khusus untuk menyambut Ramadan. Baca doanya dari mulai bulan Rajab. Allahumma barik lana wa sya'ana wa balighna Ramadana hasil maqasidana. Masya Allah, itu doa baca sebanyak-banyaknya di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahkan kami di bulan Rajab. Wa Sya'bana, berkahkan kami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami sampai dengan bulan Ramadan. Jadi Rajab ini pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Jadi apa yang kita lakukan? Hablum minallah, hablum minannas, untuk menyambut bulan Ramadan. Hablum minallah apa aja? Ada 4. Yang pertama, perbanyak as-siyam atau perbanyak puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah, ya, untuk melatih kita dalam mengendalikan hawa nafsu dalam berpuasa. Kalau puasa mah gampang, level puasa ada 3. Ada puasa yang istimewa, ada puasa yang khusus, ada puasa yang umum. Kalau puasa yang umum cuma nggak makan nggak minum doang, nggak makan nggak minum, tapi masih tetap ngomongin orang. Ada yang begitu? Mana dia orangnya? Nggak ada, insya Allah. Kemarin begitu, tapi besok Pak insya Allah nggak. Puasanya puasa yang umum, cuma nggak makan nggak minum, nggak berhubungan suami istri dari mulai subuh sampai maghrib, tapi masih marah-marah, emosian, ngomel terus dari pagi sampai siang. Ada? Mana? Oh, main tunjuk-tunjukkan ini. Kemarin mungkin puasa kita puasa yang umum, puasa yang tetap marah juga, tapi mudah-mudahan dikendalikan hawa nafsunya supaya puasa kita menjadi level yang kedua, puasa yang khusus. Apa puasa yang khusus? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi dia pun juga mempuasakan hawa nafsu. Dia nggak marah, dia nggak riba, dia nggak namimah, dia tahan tuh segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Bu, yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasanya mah enggak, karena dia nggak makan, ya dia nggak minum, maka puasanya masih bertahan. Cuma dia kendalikan hawa nafsu karena dia sayang, dia nggak mau pahala puasanya hilang, ya. Jadi yang kedua, puasa yang khusus, bukan hanya nggak makan nggak minum, tidak hanya berhubungan suami istri, tapi dia mengendalikan hawa nafsunya agar dia tidak kehilangan pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang nggak dapat pahala puasa, cuma dapat lapar aus karena dia nggak pandai mengendalikan hawa nafsu. Nah ini puasa yang khusus, dia kendalikan hawa nafsunya. Bu, ada 5 ya yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasanya mah nggak batal, tapi nggak ada pahalanya. Yang pertama, bohong. Puasa sih nggak makan nggak minum, nggak berhubungan suami istri, tapi lagi puasa dibohong. Yang kedua, ghibah, ngomongin orang. Lagi puasa temennya datang ngajak ghibah, kita bilang in
ini soim, dah lagi puasa, besti datang ngomongin temennya, ngomongin tetangganya, besti kita lagi Ramadan nih, udah kita lagi puasa, jangan sampai pahala kita hilang. Bilang begitu Bu, jangan yang dibilang begini, besti kita lagi puasa, jangan sekarang ntar aja habis terawih. Nah sama aja ya. Jadi hindarin ghibah. Yang ketiga, adu domba, namimah, ngomong sini lain sana lain, jangan, pahala puasanya hilang. Yang kelima, sumpah palsu. Apa tuh sumpah palsu? Demi Allah, demi Rasulullah, tapi bohong. Nauzubillah. Sumpah aja bener sebaiknya dihilangkan, apalagi udah sumpah nama Allah bohong pula, ya Allah dosa besar itu, ada kafaratnya itu ya. Jangan urusan gorengan pakai demi Allah, mau buka puasa beli gorengan bang segini, berapa bang? Ya udah Bu, 10.000, 20.000 dapat 5 biji. Udah. Mungkin si tukangnya nanya sama kita, Ibu tadi ngambil berapa Bu? 5. Masa? Demi Allah 5. Bukan gorengan, bener aja sebaiknya dihilangkan. Apalagi bohong. Alhamdulillah ya. Jangan perkara-perkara yang sepele-sepele, jangan pakai nama Allah, kita muliakan nama Allah. Jangan sumpah palsu, bisa menghilangkan pahala puasa. Sekali lagi, puasanya mah nggak batal, karena dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, tapi nggak ada pahalanya. Dan yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Bu, pandang dengan syahwat. Yang pertama bohong, 2 ghibah, 3 namimah, adu domba, 4 sumpah palsu, itu kerjaan lisan. Yang kelima, memandang dengan syahwat. Di luar Ramadan, mandangin suami itu bisa mendatangkan kebaikan. Di bulan Ramadan juga memandang suami tetap mendapatkan kebaikan selama kagak pakai syahwat. Bu, kata ibu, saya bilang ini Bu, Ramadan jangan dipandangin suaminya ya. Kata ibu-ibu, di bulan Ramadan aja juga saya pandangin, apalagi di bulan Ramadan lagi puasa ya. Panjang kalau ngomongin masalah Ramadan terkait dengan hubungan suami istri ya. Baik, itulah 5 sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa, sebaiknya kita jaga. Nah, puasa yang khusus, dia nggak makan, dia nggak minum, dan dia kendalikan hawa nafsu, dia nggak kerjain yang 5 ini. Nah, itu puasa yang khusus. Ada lagi puasa yang istimewa. Apa puasa yang istimewa? Dia tidak makan, dia tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dia mengendalikan hawa nafsunya, dia tidak mengerjakan yang 5 tadi, ditambah dia mengerjakan amalan-amalan sunnah. Qurannya dibaca, zikirnya dibaca, tarawihnya dikerjakan, sedekahnya dijalankan ya, berbagi kepada sesama. Nah, gitu. Jadi bukan hanya nggak makan, nggak minum dan mengendalikan hawa nafsu, tapi juga ngerjain amalan-amalan sunnah. Yang saya mau tanya, ibu mau yang khusus, mau yang istimewa? Halo. Jadi yang istimewa, puasa yang istimewa bukan saja nggak makan, nggak minum, dan dia bisa mengendalikan hawa nafsu, tapi dia isi ketika Ramadannya, ketika puasanya dengan mengerjakan amalan-amal ibadah. Tadi Quran, zikir, tarawih, sholat sunnah, tahajud, sedekah, dan lain sebagainya. Itu adalah puasa yang istimewa.